Perkenalkan, nama saya Julius Dwi Putra Stompul dengan NPM 21071010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Saputra, NPM 21071136. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mata kuliah Sistem Pakar dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Kulit Pada Kucing menggunakan metode Naïve Bayes berbasis web. Sistem Pakar merupakan cabang dari Artificial Intelligence yang cukup tua karena sistem ini mulai dikembangkan pada pertengahan 1960. Komponen-komponen sistem pakar. Yang pertama, akuisisi pengetahuan atau knowledge acquisition. Subsistem ini digunakan untuk memasukkan pengetahuan dari seorang pakar dengan cara merekayasa pengetahuan agar bisa diproses oleh komputer dan meletakkannya ke dalam basis pengetahuan dengan format tertentu. Yang kedua, basis pengetahuan atau knowledge base. Basis pengetahuan berisi pengetahuan yang diperlukan untuk memahami, memformulasikan, dan menyelesaikan masalah. Basis pengetahuan terdiri dari dua elemen dasar, yaitu fakta dan rule atau aturan. Yang ketiga, mesin inferensi atau inference engine. Mesin inferensi adalah sebuah program yang berisi metodologi yang digunakan untuk melakukan penalaran terhadap informasi-informasi dalam basis pengetahuan untuk memformulasikan konklusi. Yang keempat, daerah kerja atau blackboard. Daerah kerja yaitu area memori yang berfungsi sebagai basis data. Ada 3 tipe keputusan dapat direkam dalam blackboard, yaitu rencana, agenda, dan solusi. Yang kelima, antarmuka atau user interface. Antarmuka digunakan sebagai media komunikasi antara pengguna dan sistem pakar. Program akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan sistem pakar akan mengambil kesimpulan berdasarkan jawaban dari user. Yang keenam, penjelasan subsistem atau explanation subsystem. Subsistem penjelasan berfungsi memberi penjelasan kepada user bagaimana suatu kesimpulan dapat diambil. Implementasi Naïve Bayes diagnosa penyakit kulit kucing berbasis web. Setelah melakukan serangkaian penelitian, analisa, perancangan, dan pembuatan aplikasi yang telah diciptakan, selanjutnya akan diimplementasikan pada klinik hewan. Untuk menguji kelayakan dari aplikasi ini, maka aplikasi akan diuji langsung oleh Dr. R.R. Hindrati selaku dokter hewan atau praktisi di klinik bersama Jalan Urip Sumoharjo nomor 145 Bandar Lampung. Selain dengan pengujian langsung dengan seorang pakar pengujian, juga dilakukan dengan kuesioner dan black box. Kemudian peneliti melakukan pelatihan terhadap admin yang akan menggunakan aplikasi dan pengetahuan yang cukup tentang penggunaan aplikasi yang dibuat. Bertujuan supaya admin memahami cara penggunaan aplikasi tersebut, sehingga mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi dengan harapan tercapainya tujuan dari pembuatan aplikasi sistem pakar ini. Tampilan menu aplikasi sistem pakar penyakit kulit kucing. Menu utama adalah tampilan utama dalam aplikasi. Menu utama ini berfungsi untuk memberikan informasi awal mengenai aplikasi sistem pakar penyakit kulit kucing kepada pengguna atau user. Tampilan menu utama user. Tampilan menu utama user merupakan tampilan utama dalam aplikasi yang berfungsi untuk memudahkan pengguna atau user untuk berkonsultasi pada aplikasi sistem pakar penyakit kulit kucing berbasis web. Tampilan hasil diagnosa. Pada tampilan hasil diagnosa berfungsi untuk menampilkan hasil diagnosa user yang berisi data user dan tipe gangguan penyakit kulit kucing serta cara penggunaannya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi makalah sistem pakar, yaitu tampilan menu histori diagnosa. Tampilan menu histori diagnosa digunakan untuk menampilkan hasil dari konsultasi. Berikut tampilan menu histori
diagnosa. Gambarnya bisa dilihat. Next, yang kedua didapatkan data rekam medis sebanyak 15 data. Gejala 1 menggunakan menggaruk berlebih, kulit kemerahan, terdapat kerak, bulu rontok, dan terdapat bintik dan kulit kering. Diagnosanya ringworm. 2. Menggaruk berlebihan, bulu rontok, muncul lesi pada ujung telinga, terdapat bintik. Diagnosanya scabies. 3. Menggaruk berlebihan, bulu rontok, kulit kemerahan, radang, terdapat kerak. Alergi dermatitis. Yang keempat, menggaruk berlebih, kulit kemerahan, terdapat kerak, kulit kering. Ringworm. Yang kelima, terdapat bercak kecoklatan pada pangkal ekor, bulu berminyak, bulu rontok, mengeluarkan bau. Stud tail. 6. Luka benjolan, bengkak, hilang nafsu makan, demam, infeksi pada kaki. Sporotrichosis. Yang ketujuh, menggaruk berlebihan, warna bulu pucat, penipisan bulu, jerawat, komedo, kutulis. 8. Menggaruk berlebihan, kulit kemerahan, bulu rontok, demam, bengkak pada tubuh, yaitu pemphigus. 9. Menggaruk berlebihan, kulit kemerahan, terdapat bintik, bulu ekor rontok, terdapat lesi di telinga, bulu ekor berminyak, scabies. Yang ke-10, menggaruk berlebihan, bulu rontok, terdapat bintik, lesi di telinga, scabies. Dalam pengujian ini dilakukan diagnosa ke dalam sistem menggunakan metode Naive Bayes Classifier berdasarkan data yang ada pada tabel 1 dan tabel 2 untuk melihat hasil kesesuaiannya. Berdasarkan pengujian yang dilakukan dan akurasi diagnosa yang diperoleh dari perbandingan antara hasil diagnosa sistem yang sama dengan diagnosa dokter adalah dengan tingkat akurasi sebesar 80%. Kesimpulannya, hasil pembahasan dan evaluasi di bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Perancangan aplikasi sistem pakar. Penyakit kulit kucing dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, dan semua data entry merupakan hasil perhitungan menggunakan metode Naive Bayes Classifier. Tahapan dalam membuat sebuah aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit kulit kucing berbasis web adalah mencari latar belakang masalah, penetapan studi khusus dan metode yang akan digunakan, mencari studi literatur terkait dengan studi kasus atau metode yang dibutuhkan atau metode data yang dibutuhkan, membuat perancangan sistem, menerapkan metode ke dalam sistem, dan melakukan pengujian sistem berdasarkan rekam medis pakar untuk mengukur tingkat kekurangan sistem. Berdasarkan hasil pengujian sistem yang dibandingkan dengan pengujian pakar, didapatkan tingkat akurasi sebesar 80%. Dengan demikian, metode Naive Bayes dapat diterapkan untuk diagnosa penyakit kulit kucing. Sekian presentasi. Sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih.